Selamat sore untuk kita semua. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang filum Annelida, filum Arthropoda, dan filum Echinoddermata. Tetapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Maria Krisanti Eno dengan NPM 33240066. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang filum Annelida. Yang pertama, karakteristik umum. Annelida adalah hewan tripoplastik berselom sejati atau selomata dan tubuhnya bersegmen seperti cincin atau gelang yang berulang-ulang. Mereka merupakan hewan bilateral, simetris, dan banyak yang hidup di air tawar, laut maupun tanah. Karakteristik umum: yang pertama, tubuh bersegmen atau metameri. Yang kedua, simetri bilateral. Yang ketiga, rongga tubuh sejati atau selomata. Yang keempat, sistem organ lengkap. Dan yang kelima, hidup bebas atau parasit. Yang kedua itu ciri umum. Yang pertama, bentuk tubuh memanjang bersegmen seperti gelang. Yang kedua, simetri tubuh bilateral. Yang ketiga, rongga tubuh selomata atau memiliki rongga tubuh sejati. Yang keempat, sistem saraf di mana tali saraf ventral dan ganglion otak. Yang kelima itu sistem peredaran darah tertutup. Yang keenam, sistem pernapasan di mana kulit atau difusi atau insang pada beberapa spesies. Yang ketujuh itu habitat, bisa di air tawar, laut, tanah lembab, dan yang terakhir itu sistem ekskresi, yaitu nefridia. Yang berikut itu sistem reproduksi, sistem pencernaan, dan alat gerak. Sistem reproduksi di mana sebagian besar hermafrodit atau cacing tanah, tapi ada juga yang diosis atau jantan dan betina terpisah. Yang kedua, reproduksi seksual adalah cara utama. Yang ketiga, beberapa dapat melakukan regenerasi atau reproduksi aseksual atau fragmentasi. Dan yang keempat, pembuahan dapat terjadi di luar atau di dalam tubuh tergantung spesies. Yang berikut itu sistem pencernaan makanan, di mana sistem pencernaan lengkap, mulai dari mulut, kerongkongan, tembolok, ampela, usus, dan anus. Yang kedua, ampela berfungsi menggiling makanan. Yang ketiga, usus menyerap nutrisi dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Yang berikut itu alat gerak, di mana alat gerak berupa seta atau bulu kaku dan otot longitudinal dan sirkular. Yang kedua, gerakannya melibatkan kontraksi otot dan dorongan seta pada tanah. Dan yang ketiga, beberapa atau seperti kelabang laut memiliki parapodia atau struktur mirip kaki kecil. Yang berikut itu contoh hewan dan pengaruh pada manusia. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh hewan, di antaranya Polychaeta atau cacing laut. Hidup di laut, banyak seta dan parapodia, biasanya berumah dua. Yang berikut itu pengaruh bagi manusia. Yang pertama, pengaruh positif. Cacing tanah menyuburkan tanah, memperbaiki struktur dan sirkulasi udara dalam tanah. Yang kedua itu lintah medis digunakan dalam dunia kedokteran atau mengeluarkan darah beku, memperlancar peredaran darah. Dan yang ketiga, sebagai indikator kualitas lingkungan. Yang kedua itu pengaruh negatif. Yang pertama, lintah parasit dapat menyerang hewan ternak atau manusia, menghisap darah dan menularkan penyakit. Yang kedua itu, beberapa cacing laut dapat melukai nelayan atau penyelam dengan seta tajam. Yang kedua itu filum Arthropoda. Yang pertama, karakteristik umum. Arthropoda adalah hewan berbuku-buku, memiliki rangka luar atau eksoskeleton dari kitin dan tubuh bersegmen. Filum ini mencakup hewan-hewan seperti serangga, laba-laba,
udang, dan kepiting. Karakteristik utama yang pertama, tubuh bersegmen dan simetri bilateral. Yang kedua, rangka luar dari zat kitin. Yang ketiga, memiliki kaki berruas-ruas atau berbuku. Yang keempat, sistem organ lengkap. Yang kelima, bernapas dengan insang, trakea atau paru-paru buku. Dan yang kelima itu sistem peredaran darah terbuka. Yang kedua itu ciri-ciri umum. Yang pertama, tubuh bersegmen, di mana terbagi menjadi kepala, dada, dan perut tergantung kelas. Yang kedua, rangka tubuh, di mana eksoskeleton dari kitin melindungi tubuh dan mencegah kekeringan. Yang ketiga itu sistem saraf, di mana tangga tali pusat dan ganglion. Yang keempat, sistem pernapasan, di mana trakea atau serangga, insang atau krustasea, paru-paru buku atau arakida. Yang berikut itu sistem ekskresi, kelenjar hijau atau kelenjar kosal. Yang berikut itu habitat, bisa hidup di darat, air tawar, laut. Dan yang terakhir itu pergantian kulit, mengalami ekdisis atau molting untuk tumbuh. Yang berikut itu sistem reproduksi, sistem pencernaan, dan alat gerak. Sistem reproduksi yang pertama, dioesis, jantan dan betina terpisah. Reproduksi seksual dengan pembuahan internal atau serangga dan arakinada, atau eksternal atau beberapa krustasea. Yang ketiga itu banyak yang mengalami metamorfosis, yaitu perubahan bentuk selama pertumbuhan, contoh ulat dan kupu-kupu. Sistem pencernaan makanan, di mana sistem pencernaan lengkap, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Yang kedua, mulut memiliki alat tambahan seperti rahang, mandibula, atau proboscis tergantung jenis makanannya. Yang ketiga, ada juga organ khusus seperti kerop atau tembolok untuk penyimpanan sementara makanan. Yang berikut itu alat gerak, di mana alat gerak berupa kaki bersegmen, jumlah dan bentuk bervariasi tergantung kelas. Serangga ada 6 kaki, laba-laba 8 kaki, udang dan kepiting 10 kaki atau lebih. Yang berikut itu beberapa jenis memiliki sayap untuk terbang atau kelas insekta. Yang berikut itu ciri-ciri umum dan pengaruh pada manusia. Saya akan menjelaskan salah satu, di antaranya udang-udangan, di mana udang, kepiting, lobster, 2 pasang antena, eksoskeleton keras, hidup di air, bernapas dengan insang. Yang berikut itu pengaruh pada manusia, di antaranya pengaruh positif, penyerbukan tanaman oleh lebah dan kupu-kupu, penghasil produk seperti madu atau lebah, sutra atau ulat sutra, dan lak atau kutu laki sebagai bahan pangan, udang, kepiting, lobster, pengendali hayati, laba-laba, memakan serangga hama, dan yang terakhir digunakan dalam riset ilmiah. Pengaruh negatif, yang pertama, vektor penyakit, di mana nyamuk membawa malaria, demam berdarah, dan filariasis. Yang kedua, hama pertanian, di mana belalang, kutu daun, ulat. Yang ketiga, parasit eksternal, di mana kutu, tungau, menyebabkan iritasi dan penyakit kulit. Dan yang terakhir, gigitan atau sengatan berbahaya, seperti kalajengking dan laba-laba tertentu. Yang ketiga itu filum Ensinodermata. Yang pertama, karakteristik umum. Ensinodermata adalah hewan invertebrata laut yang memiliki kulit berduri, tubuh dengan simetri radial saat dewasa, dan sistem pergerakan yang unik menggunakan sistem ambulakral atau kaki tabung. Karakteristik utama, yang pertama, hidup di laut,
tidak ditemukan di air tawar atau darat. Yang kedua, tubuh simetri radial seperti bintang saat dewasa, simetri bilateral saat larva. Yang ketiga, tidak memiliki kepala atau otak. Yang keempat, memiliki sistem ambulakral atau kaki tabung dengan kaki hisap. Yang kelima, rangka dalam atau endoskeleton tersusun dari zat kapur atau kalsium karbonat. Dan yang terakhir, sistem saraf sederhana tanpa otak sejati. Ciri-ciri umum: yang pertama, habitat, di mana seluruhnya hidup di laut. Yang kedua, kulit, berduri atau memiliki tonjolan kaku. Yang ketiga, simetri tubuh, di mana radial atau dewasa, bilateral atau larva. Yang berikut itu sistem gerak, di mana kaki tabung atau tube fed yang dikendalikan sistem ambulakral. Yang berikut itu rangka tubuh, di mana ada endoskeleton dari kalsium. Yang berikut sistem pernapasan melalui papula atau tonjolan kulit atau kaki tabung. Yang berikut sistem saraf sederhana tanpa otak. Dan yang terakhir sistem peredaran darah, di mana itu terbuka dan tidak efisien. Sistem reproduksi, sistem pencernaan makanan dan alat gerak. Sistem reproduksi umumnya dioesis, jantan dan betina terpisah. Kedua, reproduksi seksual, pembuahan eksternal di air. Yang ketiga, reproduksi aseksual atau regenerasi. Beberapa spesies bisa tumbuh kembali jika tubuhnya terpotong. Yang berikut itu sistem pencernaan makanan. Yang pertama, sistem pencernaan lengkap, terdiri dari mulut, lambung, usus dan anus atau pada beberapa. Yang kedua itu pada bintang laut, lambung bisa dikeluarkan keluar tubuh untuk mencerna makanan atau ekstraseluler. Yang ketiga, makanannya bisa berupa kerang, plankton atau sisa-sisa organisme laut. Yang berikut itu alat gerak. Bergerak menggunakan kaki tabung yang bekerja berdasarkan tekanan air atau sistem ambulakral. Yang kedua, kaki tabung berfungsi juga untuk menempel, makan, dan pernapasan. Dan yang terakhir, gerakannya lambat dan perlahan. Yang berikut itu contoh hewan. Di sini saya ambil salah satu contoh, di antaranya Asteroidea, di mana tumbuh berbentuk bintang, 5 lengan, lambung dapat keluar. Pengaruh pada manusia, di mana ada pengaruh positif dan negatif. Yang pertama, pengaruh positif, di mana teripang digunakan sebagai alat tradisional dan bahan pangan bergizi tinggi. Kedua, bintang laut dan bulu babi digunakan dalam penelitian biologis dan pendidikan. Ketiga, terlibat dalam rantai makanan laut, membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Pengaruh negatif, di mana bulu babi dapat menyebabkan luka jika tertusuk saat berenang. Yang kedua, beberapa bintang laut seperti pelanci merusak terumbu karang karena memakan polip karang. Dan yang terakhir itu dapat menjadi hama laut jika populasinya meledak. Yang terakhir itu kesimpulan. Yang pertama, Annelida adalah cacing lunak dengan sistem tertutup dan segmentasi sejati. 2. Anthropoda adalah hewan darat atau air yang sangat sukses secara evolusioner. Dan yang terakhir itu Echinodermata adalah hewan laut dengan sistem unik dan bentuk tubuh berbeda dari filum lainnya. Terima kasih, selamat sore.